Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menginjak munajat yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi wasafta nafsaka bil lutfi war ra'fati warra'fati bi qabla wujudi dha'fi afatamna'uni minhuma ba'da wujudi dha'fi. Ilahi, ya Tuhanku, wasafta nafsaka, engkau telah mensifati dirimu bil lutfi war ra'fah, dengan sifat bil lutfi al-latif, ar-ra'uf, ya. Ra'fah itu lembut dan penuh, sangat-sangat sayang. Ra'fah itu asyaddur rahmah, itu ra'uf. Ra'uf itu asyaddur rahmah, jadi banget sayangnya. Jadi bi kepadaku qabla wujudi dha'fi, sebelum aku tahu akan kelemahanku, engkau pun sudah menunjukkan padaku betapa engkau ini maha lembut, maha sayang. Gitu. Nah, kenapa beliau mengatakan qabla wujudi dha'fi? Karena betapa sering muncul, ya, manusia itu menyadari betapa lembut dan sayangnya Allah kepada kita itu setelah manusia menyadari dirinya sesungguhnya lemah dan tak berdaya. Itu kondisi dia sakit, enggak ada yang nolong, masih difitnah tetangga misalnya, macam-macam berak gitu. Dia menyadari betapa Tuhan itu begitu lembut. Dan ketika kita ini masih belum menyadari, Allah pun sudah maha lembut. Jadi maha lembut dan maha sayangnya Allah tidak bergantung pada situasi kondisi hambanya, ya. Jadi hambanya kepepet, hambanya dalam kondisi enak, maka kasih sayang dan sifat lembutnya Allah enggak berubah. Karena itu afatamna'uni minhuma, apakah engkau akan menghalangi diriku Tuhan dari kelembutan dan kasih sayangmu tadi, ba'da wujudi dha'fi, setelah aku ini benar-benar mengakui betapa aku enggak berdaya dan sangat lemah ini. Maksudnya begini, Tuhan, dulu ketika aku kuat, aku mampu, fasilitas ada, fisikku sehat, ini, aku tidak menyadari betapa engkau sayang dan lembut kepadaku. Sekarang aku baru sadar, ketika aku enggak berdaya ini, sudah jatuh ketimpa tangga, apakah engkau juga akan menghalangi sifat lembutmu, sayangmu padaku dalam kondisi aku seperti ini Tuhan. Nah, ini satu
munajat yang indah sekali, ya. Jadi makanya Allah menyebutkan Allahu latifum bi'ibadih. Allah maha lembut dengan hamba-hambanya. Ya. Apakah seorang hamba itu menyadari? Artinya kalau menyadari berarti dia banyak bersyukur, banyak takarubnya, ataupun dia tidak menyadari, tetap latifum bi'ibadih. Ya. Jangan pernah kita ukur sifat lembutnya Allah itu ketika kita lagi enak, nyaman. Tapi begitu kita itu gagal, doa bertahun-tahun nggak terkabul misalnya, lalu kita mengatakan kayaknya Allah nggak lembut lagi padaku. Nah itu nggak boleh. Sangat-sangat tidak boleh, itu mengecilkan keagungan Allah namanya. Ya. Jadi kita gara-gara nggak bisa memahami Allah lalu pandangan kita seperti itu. Kayaknya Tuhan nggak sayang padaku ini saat ini. Saya kerja seharian dagang nggak laku gitu misalnya. Aduh, tetanggaku yang disayang laris banget gitu. Jangan pernah ngukur kasih sayang Allah dengan enak dan tidak enak. Ya, sukses dan gagal. Jangan. Itu terlalu kecil bagi Allah kalau ngukurnya begitu. Ya, itu. Banyak sekali ayat-ayat yang mengenai kelembutan ilahiyah ini. Jadi Allah itu memiliki sifat Al-Latiful Khabir, wa innallaha bikum la ra'ufur rahim. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini dahsyat sekali. Satu-satunya makhluk Allah yang namanya manusia itu yang dibangun, dibentuk, diciptakan oleh Allah dalam konstruksi yang terbagus, sempurna. Itu manusia. Karena itu satu-satunya makhluk Allah yang bisa menghadap langsung kepada Allah ya manusia. Malaikat aja nggak bisa. Rajanya malaikat Jibril itu baru di Sidratul Muntaha, Muhammad, yang bisa kamu. Sekali saya melangkah hangus saya. Kamu yang bisa. Hebatnya manusia. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebutkan dalam syarahnya Ibnu Ajibah ini, fasubhana man a'jazatil uqul bada'i al-tafih wa qasuratil afkar an azimi awsafih wa wallatiful khabir. Maha suci Allah sehingga lah gitu ya, sehingga akal saking maha sucinya Allah, sehingga akal ini tidak mampu menelisik detil-detil kelembutan ilahiyah. Ini kalau kita memahami wahuwal latiful khabir, itu saja, Allah maha lembut. Ini akal aja nggak nyampe. Yang bagaimana kelembutan ilahi, ukurannya seperti apa, nggak mampu akal. Itu. Jadi
Ilahi, dilanjutkan, in dhaharatil mahasinu minni fabi fadlika walakal minnah alayya. Oh Tuhan, kalau yang muncul adalah kebaikan-kebaikan, kebaikan zahir, kebaikan batin, ya, kebaikan zahir itu kita diberi rezeki halal, diberi nikmat fisik. Sementara kebaikan-kebaikan batin ya seluruh keimanan, keislaman, keihsanan, kema'rifatan kita, dan seluruh sifat-sifat mulia dalam hati, ridha, syukur, tawakal, cinta, roja, khauf, itu kok bisa muncul dalam diriku ya? Dari mana itu? Fabi fadlika, fabi fadlika walakal minnah alayya. Itu semua karena fadlmu Allah dan anugerahmu padaku, bukan karena mujahadahku, karena ibadahku, ya, bukan karena wiridanku, bukan. Itu semua fadlmu Allah. Nah, jadi gimana? Wah, kalau begitu untuk apa saya beribadah, berjuang, zikir? Logikanya ini mafhum mukhalafahnya sebenarnya ini. Ya. Kalau Allah memberi fadl dan rahmat pada kita, maka kita pun ditakdirkan diberi al-mahasin, kebajikan-kebajikan zahiron wa batinan. Itu. Jadi kita akhirnya mikir, aku kok aras-arasen, males berbuat baik ya, ibadah kok males. Oh ya, memang Allah sedang tidak memberi fadl kepada kita. Dan itu mengerikan akhirnya. Wih, ngeri nih, Tuhan nggak memberi fadl kepada aku ini. Loh, kok tahu? Lah buktinya aku nggak mau berbuat baik. Aku nggak rajin beribadah, nggak istiqomah, nggak ikhlas lagi, nggak bersyukur lagi, nggak ridho dengan takdirnya lagi. Astagfirullah. Akhirnya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Akhirnya begitu kita. Ya. Oleh karena itu jangan pernah mengklaim, ngaku-ngaku semua kebaikan itu dari diri kita. Itu akon-akon saja itu, ya. Ini kebaikanku, ini prestasiku, ini anuku. Pokoknya bangsaku, ya. Itu makanya Syekh Ahmad Ar-Rifai mengatakan, as-sufi, orang sufi itu siapa? Yaitu orang yang bisa menghilangkan ya'un nisbah, ya nisbat. Contoh, minni, ya-nya ini ya nisbah namanya. Ya menunjukkan, menisbatkan pada keakuan. Ini dariku. Ilayya, untuk kepentinganku. Nah, ya nisbah. Oh, ini semua bisa aku kerjakan denganku. Wah. Apalagi untukku ini. Semua harus bersandar padaku, alayya. Ya. Jadi ya ini kalau sudah bisa kita buang, Anda jadi sufi sebenarnya. Gampang kan? Masih lagi. Karena apa? Karena al-mahasin minallah, min fadlillah.
Masuk surga itu ya karena fadlnya Allah, bukan karena ibadah kita, bukan karena amal kita. Amal hanya untuk menentukan kualifikasi Anda di surga Aden, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Naim. Itu ditentukan oleh amaliyah. Tapi opsional masuk surga itu karena fadlnya Allah. Tanda-tanda kita diberi fadl oleh Allah itu bukan nunggu besok, ya sekarang ini, di dunia ini. Kalau Allah memberi fadl kepada kita, maka kita ditakdirkan taat. Itu pertama kali. Dan seluruh karakteristik kita terbangun dengan baik. Itu tandanya Allah memberi fadl. Begitu juga sebaliknya di sini, wa in dhaharatil masawi'u minni fa bi'adlika walakal hujjah alayya. Tuhan, kalau yang muncul adalah keburukan-keburukan, maksiat-maksiatku, ini macam-macam, itu juga semata karena keadilanmu. Jadi kalau keadilan Tuhan itu turun pada kita, ketentuan adilnya Tuhan turun pada kita, kita itu loh ditakdirkan berbuat dosa. Ini caranya memahami takdir baik dan buruk minallah. Ya, kan ada iman pada qada dan qadar, takdir dan takdirnya Allah. Khairuhu wa syarruhu minallah. Kalau khairuhu min fadlih, kalau kebaikan, takdir yang baik itu fadlnya Allah. Kalau takdir buruk, itu keadilan Allah. Makanya sampean jangan pernah aku lagi menunggu keadilan Tuhan sekarang. Oh jangan, tunggulah fadl rahmatnya. Ya, sampean diturunkan keadilan Tuhan, bisa-bisa jauh dari Allah, neraka tempatnya. Orang itu kalau keadilan Tuhan yang muncul, neraka tempatnya. Kalau keadilan Tuhan yang turun, orang ditakdirkan maksiat, buruk hidupnya. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walakal hujjah alayya, dan engkau berhak berargumen padaku. Maksudnya gini, Tuhan itu punya menakdirkan seseorang, keadilannya, melalui keadilannya lalu orang itu jadi buruk. Misalnya, manusia tidak boleh menyalahkan Allah. Tetap walakal hujjah alayya, engkaulah yang berhak menyalahkan aku Tuhan. Nah, ini agak rumit dikit, tapi gampang. Oh, kenapa kok la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun? Allah itu tidak berhak ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Enggak berhak ditanya oleh Allah. Semua sempurna soalnya. Manusia wa hum yus'alun. Manusialah yang berhak ditanya, karena manusia serba enggak sempurna. Serba kosong blodong manusia ini. Makanya dipertanyakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul falillahil hujjatul balighah walau syaa lahadakum ajma'in. Kalau Allah mau, Allah memiliki hujjah yang tegas, argumen yang tegas. Bagaimana berargumen Allah yang tegas? Jadi begini, Bapak, kalau kita membaca suratul Fatihah, ya, basmalah itu akumulasi dari seluruh asma, sifat, zat, ya.
yang mencerminkan keagungan dan kemahaindahan Allah itu di basmalah. Nah, soal kehidupan ciptaan semesta itu di hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Hubungan al-awamir, an-nawahi yang di Quran, perintah, larangan, ubudiyah, semua itu ada di dalam Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini Maliki Yaumiddin ini ya. Khusus Maliki Yaumiddin ini kalau ditafsirkan itu isinya akhirat dan seisinya. Maliki Yaumiddin itu. Wah, kalau kita membaca tafsir Maliki Yaumiddin, ada tafsirnya Ibnu Ajibah yang mensyarah hikam ini, namanya Tafsirul Kabir, Tafsirul Fatihah Al-Kabir. Beliau punya tafsir apa 36 jilid ya, apa berapa ya? Tafsir enggak sampai, saya lupa berapa jilid, tapi yang terbesar itu tafsir surat Al-Fatihah. Satu jilid besar surat Al-Fatihah. Itu menafsiri Maliki Yaumiddin itu berlembar-lembar. Apa? Isinya tentang akhirat semua. Bagaimana besok di padang mahsyar, bagaimana malaikat bangkitkan, itu diurai panjang sekali. Jadi saya mikir, kita itu baru membaca Maliki Yaumiddin itu wah ketok kabeh rasane. Akhirat itu. Wah, mengerikan. Bagaimana digambarkan tentang stres ya. Stres yang sudah tidak ada stres yang melebihi stres besok di akhirat. Stres di dunia itu kecil sekali, kecil banget. Besok itu loh. Kita bayangkan misalnya 1 miliar tahun dalam kondisi tidak pasti, hati kita membara, bingung, enggak karuan. Enggak ada keputusan lagi ketika itu. Akhirnya kan sampai gerutu-gerutu kita ke Nabi Adam itu. Ini karena kita ini minta keputusan. Ini gimana nasib kita ini? Dimbar nih. Oh, itu di Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu. Makanya Ibnu Athaillah bermunajat, ya Allah, kalau ada semua kebajikan, semua darimu ya Allah. Kelak kalau aku ini berbuat salah, dosa, buruk, itu karena keadilanmu. Dan engkau berhak mengadili aku Tuhan. Pasrah saja beliau. Ini kan bahasa rayuan munajat. Munajat isinya rayuan-rayuan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan itu luar biasa. Wong siapa? Nabi Isa itu kalau merajuk dalam munajatnya, ya. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tuhan, kalau engkau sampai menyiksa umatku, ya, engkau menyiksa umatku gara-gara dia menyekutukan engkau, Trinitas ini, mereka ini kan salah paham Tuhan. Apakah engkau tega, itu hambamu juga loh Tuhan. Gitu loh Nabi Isa sampean kalau bermunajat di Quran itu. Itu hambamu juga, masa engkau tega menyiksa hambamu ya gitu. Tapi kalau engkau mengampuni Tuhan, loh gitu. Engkau maha perkasa, maha mulia, dan maha bijaksana. Dan itu di dalam munajat-munajat para sufi, itu luar biasa. Itu termasuk Ibnu Athaillah ini. Ya terserah engkau lah Tuhan. Engkau yang mengadili. Itu. Aku kan gak punya apa-apa Tuhan. Gitu.
Nah itu yang bikin Allah itu istilahnya terketuk hatinya gitu loh kita itu. Ya Allah, mesake hambaku ya. Ya wis tak ampuni. Itu loh. Makanya munajat ini dari awal sampai akhir itu oleh Syekh Zaruk. Jadi ada Thariqah Zarukiyah Syadziliyah. Itu para muridnya diwajibkan sebelum sholat subuh dibaca ini sampai khatam. Munajat ini. Karena ini dialog intim dengan Tuhan. Itu mempercepat wusul kata beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Syabil Hasan Asyadzili radhiyallahu an dalam salah satu doa dan munajatnya beliau bermunajat begini. Allahumma inna hasanati min ata'ik wa sayyiati min qada'ik. Oh Tuhan, kebaikan-kebaikanku ini ya dari pemberianmu, sedangkan keburukan-keburukanku ya dari keputusan adilmu. Jadi begini loh, kalau Allah menurunkan keputusan adil, maka manusia kan nggak punya apa-apa, nggak mampu apa-apa. Aslinya manusia itu dhaif, fakir, nggak berdaya, nggak mampu, bodoh, gelap, manusia itu. Kalau keputusan Tuhan menegaskan diri kita, tek, ya kamu buruk semua yang muncul. Nah itu termasuk disitulah Allah menciptakan neraka. Itu karena sifat adilnya Allah. Allah menciptakan surga karena muncul dari sifat fadl rahmatnya Allah. Jadi kalau orang bertanya, kenapa Allah itu memiliki sifat kasih sayang kok menciptakan neraka? Dia lupa bahwa Allah punya sifat adil. Itu. Karena punya sifat adil, bikin neraka Allah. Besok kita ditimbang dengan timbangan keadilan. Tek. Habis kita. Mana? Saya kan sholat Tuhan. Saya taat dengan ketaatanku yang penuh dengan mulai kecil sampai mati. Mana? Kata Allah. Nah, itu tahun sekian tapi tahun. Itu kan dariku, kata Allah begitu. Itu dariku semua loh, bukan darimu loh itu. Jadi yang dariku mana Tuhan? Ya nggak ada. Makanya karena nggak ada neraka kamu. Gitu. Makanya nih sekarang ya dimulai. Kalau kita bisa taat, bisa berbuat baik, bisa nolong orang, bisa doain orang, ya Allah itu semua darimu ya Allah. Sama sekali dariku, kata-kataku ini dihapus semua. Dariku, untukku, demiku, anuku, kuku itu. Maka kata orang Jawa itu ketika Rasulullah kenapa mensunahkan potong kuku ya. Ini namanya ilmu gaduknya orang Jawa ini ya. Ben aku kune dipotong. Tapi menarik loh itu ya. Dalam penelitian psikologi eksperimen. Orang yang kukunya sering dipotong kayak Kanjeng Nabi itu relationship sosialnya luar biasa. Jadi banyak temen ini dan dia nggak egois. Coba buktikan itu. Ada orang bisnis ini angel mentoh, potong kukunya, gampang tiba-tiba. Karena keakuan dia udah mulai runtuh. Bismillahirrahmanirrahim.
wajidillahumma bima a'taita alai alama bihi qadaita hatta tamhu dzalika bidzalika. Oh Tuhan, wah ini ada kalimat yang sangat filosofis, sangat dalam. Ya Allah, pertemukan apa yang Engkau berikan, ya, apa yang Engkau berikan kepada atas apa yang Engkau putuskan, sehingga jadi Tuhan, karena itu pemberianmu ini tumpangkan kepada keputusanmu, gitu. Maksudnya apa? Tuhan, fadl rahmatmu itu tolong pertemukan dengan keadilanmu, sehingga tamhu dzalika bidzalika. Fadl itu menghapus keburukan. Fadl menghapus keadilan. Maksudnya menghapus keadilan itu apa yang ini itu berubah gitu loh. Nah, kalau yang muncul ini ya seluruh dosa-dosa manusia itu dihapus semua oleh Allah. Kalau yang muncul fadlnya Allah. La liman ata'aka fima ata'aka fihi syukr wala liman asaka fima asaka fihi al'udhr. Bukan untuk orang yang taat kepadamu, ya, fima ata'aka fihi syukr, di mana syukur itu muncul karena gara-gara soal taat saja. Wala liman asaka fiman asaka fil udhr, juga bukan untuk orang yang bermaksiat kepadamu yang minta maaf. Kalau soal orang bisa taat lalu bersyukur itu wajar Tuhan, ya gitu loh ya. Kalau orang maksiat minta ampun engkau mengampuni itu juga wajar. Tapi yang aku mohon bukan yang itu. Apa? Bagaimana pemberianmu menumpangi keadilanmu, ya, sehingga ini terhapus. Makanya dalam Al-Quran disebutkan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu menghapus keburukan. Walaupun kebaikan itu kecil bisa menghapus keburukan. Contoh orang gelisah, susah, stres kalau orang sekarang. Kebanyakan mikirnya kan gimana ya jalan keluarnya, kan gitu. Dihitung secara matematis, ini itu. Padahal kalau Imam Syafi'i kalau lagi stres, susah beliau apa? Beliau bersih-bersih rumah, cuci-cuci baju, selesai, hilang stresnya. Kebaikan menghapus keburukan. Anda pusing, oh jangan ke kafe, jangan ke ini. Udah, nolong orang aja di pinggir jalan apa, tolong aja. Hilang itu. Enggak usah, misalnya gini, Pak, saya harus wirid berapa kali ini supaya masalah saya selesai itu. Berbuat baik saja, sudah. Selesai. Enggak tahu cara penyelesaiannya bagaimana, Allah yang memberi. Wong pikiran kita ini terbatas. Pikiran kita, akal kita terbatas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Li'annaka qulta wa qaulukal haq la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Karena engkau sudah berkata, berfirman Allah, bahwa Allah tidak akan dipertanyakan apa yang dilakukan, dan justru manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Allahumma laula atauka lakuntu minal halikin. Oh Tuhan, kalau bukan karena anugerah-anugerahmu, aku pasti tergolong orang-orang yang hancur, tersesat. Jadi kita ini tidak tersesat bukan karena ikhtiar kita, usaha kita.
itu karena anugerah Allah. Titik. Udah titik. Hati kita harus yakini gitu. Jangan ada imajinasi yang lain. Itu yang harus kita, oke, Engkau Allah. Walau la qadauka lakuntu minal faizin. Kalau bukan karena qadokmu, keadilanmu yang tegas, pasti aku tergolong orang-orang yang beruntung Tuhan. Tapi karena keadilanmu lah, aku menjadi tergolong orang-orang yang buntung. Kan gitu. Wa anta ajal wa a'dhu wa azzu wa akram min ayyuta min antuta'a illa biridhaka. Dan engkau ajal wa a'dhamu itu maksudnya gini, Allah itu maha agung, maha besar, maha lebih mulia, lebih dari sekedar gitu loh maksudnya. Jangan pernah Tuhan kalau min antuta illa biridhak, dari sekedar engkau ditaati melainkan karena ridhamu. Jadi begini, al antu so illa biqadaik, atau engkau dimaksiati melainkan karena keputusan adilmu. Jadi begini, Allah itu kalau menurunkan ridhonya kepada kita, hati kita itu tergerak untuk taat. Dah gitu aja. Jadi sampean semua bisa sholat, isya, karena ridhonya Allah turun. Maka disitulah kita lalu terucap raditu billahi robba, ya Allah, aku pun ridho Allah sebagai Tuhanku. Karena Allah sebelum kita taat, sebelum kita ibadah itu ridhonya dulu yang turun. Dan ridho itu adalah jannatun fid dunya, surga di dunia. Sampai kalau kepengen tahu surga di dunia, apa? Ridhonya Allah. Karena ketika Allah meridhoi Anda, Anda pun raditu billahi, aku pun ridho Tuhan, Engkau sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, aku pun ridho Islam ini sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Aku ridho. Ridho itu apa ya? Ridho ya mak plong. Enggak ada sedikit pun memberontak, apa itu aras-arasan, apa alasan ini dan itu enggak ada. Namanya orang ridho. Itu nuansa surgawi itu. Makanya orang nanti pertama kali kakinya melangkah ke surga, plek, besok surga yang di akhirat nih, itu Anda akan terdengar ayat Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho dan mereka pun ridho pada Allah. Itu artinya apa? Esensi dari surga itu adalah ridho. Nah ini makanya beliau sampai berdoa munajat, wa anta jallu wa azumu wa azu wa akram min antuta'a illa biridhak, untuk sekedar ditaati kecuali karena ridhomu. Jadi bukan karena engkau kepingin diagungkan, dianggap maha besar, maha mulia. Allah enggak butuh, engkau enggak butuh Allah itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ma'ata'tuka hatta radita wala asaituka hatta qadaita. Oh Tuhan, aku tidak akan taat kepadamu sehingga engkau meridhoiku. Maksudnya apa? Aku taat dia karena ridhomu Tuhan. Tapi kita dalam berdoa
harus mohon. Ya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, ya Tuhan, engkaulah tujuanku dan ridhomu yang aku cari. Anda bisa mengatakan ridhomulah Tuhan yang aku cari ini gara-gara apa sebenarnya? Seakan-akan kan ridhonya Allah belum turun nih. Loh, padahal kita itu bisa mengatakan, ya Tuhan, ridhomu yang aku cari Tuhan. Itu karena ridhonya Allah sudah turun tadi. Saya ingin ini soal walian ya. Teori walian. Ini filosofinya Sunan Kalijogo yang membuat wayang. Wayang itu artinya bayangan, bayang-bayang. Orang kalau lihat wayang itu sebenarnya dari belakang. Kan kebanyakan orang sekarang lihat wayang kan dari depan. Ya, yang benar itu dari belakang, dari balik layar. Gitu loh. Sehingga gerakannya terbalik semua. Itu untuk mencerminkan bahwa ya, antara hakikat dan syariat itu seperti itu, kayak terbalik. Secara syariat saya ini diperintah memohon ridhonya. Lah hakikatnya sebelum aku minta sudah dikasih. Ini gimana ini? Ya toh? Ah, itu walian namanya, teori walian itu gitu. Kayak wayang itu. Sampean kalau bercermin kebalik pasti. Coba. Ini telinga kanan loh, ketika dicermin jadi telinga kiri. Coba jangan lihat. Loh, kok jadi telinga kiri arahnya? Nah itu. Makanya salah satu munajat, ini menjadi munajat dari pandangan dekonstruktif namanya, pandangan terbalik kayak begitu walian itu jadi bagian dari munajat. Di satu sisi, ya Tuhan, aku nggak bakal ibadah kepadamu kalau engkau tidak meridhoi. Di satu sisi, ya Allah, ini bahasanya kasihan banget hambaku. Dia nggak mau beribadah kepadaku kalau tidak karena ridhoku. Allah menjawab, hambaku, aku ini ridhoku itu mendahului pencarian ridhomu. Ridhoku ini mendahului ibadahmu. Ridhoku mendahului doa-doamu hambaku. Itu namanya maha sayangnya Allah. Artinya gini, Allahul Karim, Allah maha al-Karim, maha murah, loman. Bukti lomannya apa? Allah memberi sebelum diminta. Tapi kita kok diperintah minta ya? Ya, itu tandanya Allah sudah memberi kepada Anda. Maka kalau Allah memberi sesuatu kepada Anda, Anda pun ditakdirkan oleh Allah berdoa tiba-tiba. Jadi kalau orang nggak pernah berdoa, nggak pernah minta, sebenarnya dia nggak pernah diberi anugerah oleh Allah orang itu. Walaupun kaya. Nah itu. Jadi ketika kita berdoa itu penuh alhamdulillah mestinya. Ya Allah, engkau takdirkan aku berdoa Allah. Ngono loh. Bukan ya Allah, alhamdulillah kabul. Bukan itu. Ditakdirkan berdoa itu yang harus kita syukuri. Bisa intim kita, bisa komunikasi interaktif dengan Tuhan. Oh, itu takdir yang dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu
Ata'tuka bi iradatika walakal minnah alayya wa asaituka bi qudratika walakal hujjah alayya. Aku taat kepadamu Tuhan, itu semata karena kehendakmu, dan engkaulah yang memberi anugerah kepadaku. Dan aku maksiat kepadamu itu karena kudratmu. Ya. Dan engkau berhak berargumen padaku, karena engkau tidak berhak untuk dipertanyakan, diinterupsi, apalagi dimintai pertanggungjawaban. Nggak boleh manusia, Tuhan engkau ini bertanggung jawab loh ya, engkau ciptakan makhluk namanya ini, akhirnya engkau seksa, engkau lo bertanggung jawab. Nggak boleh kita gitu. Kalau kita sampai minta pertanggungjawaban Tuhan, itu sama dengan kita itu menganggap Tuhan itu nggak sempurna. Lah kalau nggak bersempurna, nggak berhak jadi Tuhan. Kan nggak berhak jadi Tuhan, nggak sempurna. Ya, makanya jangan gugat Gusti Allah. Lebih baik minta saja. Jangan menggugat itu ya campur ngersulo, campur rapatek percaya, ya itu menggugat namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi wujudi hujjatika wa inqita'i hujjati illa ma rahimtani. Maka adanya hujahmu Tuhan dan putusnya hujahku, aku sudah nggak punya argumen apa-apa di hadapanmu, melainkan aku hanya berharap apa yang engkau rahmatkan kepadaku Tuhan. Di hadapan Tuhan kita nggak berdaya, bahkan untuk berargumen itu sudah nggak bisa kita, nggak bisa. Lalu apa? Ya aku nggak ada lain kecuali berharap rahmatmu Tuhan. Hanya itu saja. Dan besok di akhirat itu yang kita harapkan hanya itu. Nah di dunia gimana? Alhamdulillah engkau takdirkan aku beribadah ya Allah. Coba kalau kita tergolong orang yang manusia yang tidak diperintah oleh Allah, nggak pernah dengar namanya Islam, nggak pernah dengar namanya perintah Allah, larangan Allah, nggak tahu kita hidup di mana. Wah, ya walaupun mereka tidak tersiksa nanti di akhirat, tapi itu kan kualitas kehambaan kita rendah banget. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghinaka anni illa ma kafaitani. Dan betapa engkau engkau tak butuh sama sekali kepadaku, melainkan malah engkau membuat aku cukup, mencukupiku. Jadi karena Allah itu enggak butuh kita, justru itulah yang membuat Allah, istilahnya logikanya, justru itu yang Allah maha mencukupi kita. Yang maha mencukupi berarti enggak butuh kepada yang dicukupi. Karena itu dia enggak butuh disembah, enggak butuh ditaati, enggak butuh Allah itu. Kalau Allah masih butuh ya namanya Allah lemah. Itu enggak sempurna, masih butuh. Itulah cara Allah menyayangi kita, supaya kita menyadari kebutuhan kita. Maka Allah memerintah kita berdoa, taat, macam-macam semua. Karena itu untuk kita semua, kebutuhan kita. Bukan kebutuhannya Allah, Allah enggak butuh sudah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu. Jadi panjang ini munajatnya beliau, ya.
yang mendukung munajatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berhubungan dengan fadl dan keadilan. Nanti di belakang masih bersambung, misalnya begini, Tuhan, apalah arti taat-taatku, mulai kecil sampai mati, kalau nanti berhadapan dengan keadilanmu Tuhan, biarlah. Tapi apalah arti maksiat-maksiatku Tuhan, mulai kecil sampai mati, aku ini full maksiat. Tapi kalau kelak berhadapan dengan fadl rahmatmu, ya. Jadi kita ini ini luar biasa, ini munajat mengajak kita untuk full optimis pada Allah. Ya. Jangan sampai kita itu pesimis pada Allah. Optimis. Ini ibaratnya nih ya, sebiji atom rahmatnya Allah ini, sebiji atom kecil banget. Dibanding dosa kita langit bumi, gede nih, yang turun fadl rahmatnya Allah sebiji atom ibaratnya, tes gitu, hangus semuanya itu. Dosa-dosa itu hangus semuanya. Nah itu ya. Jadi ini untuk memberikan motivasi pada kita semua ya, agar kita ini jadi kalau kita mikir gini, seberapa besarnya penderitaan kita di dunia, nggak ada artinya kalau dibanding penderitaan kita di akhirat. Seberapa besar penderitaan kita di akhirat dibanding fadl rahmatnya Allah, itu akan menghanguskan semuanya penderitaan itu. Makanya saya masih ingat seorang kiai ditanyai pada muridnya, Pak Kiai, saya ini Mary, katanya, iri kepada panjenengan. Oh, kenapa? Panjenengan mulai muda menikmati indah bersama Allah. Lah saya ini berpetualang spiritual dari kiai ke kiai, dari kuburan ke kuburan, kok sampai sekarang saya belum bisa menikmati hubungan saya dengan Tuhan, katanya. Saya Mary, katanya, dengan panjenengan. Sang kiai itu tertawa terbahak-bahak. Wah, katanya begitu. Sing penak ya koyok kowe kuwi, katanya begitu. Yang enak itu kamu ini. Ntar 5 menit kamu mau mati lagi nikmat itu. Wah, podo ae, katanya gitu. Sama saja itu. Ini sang arif ketika memandang anugerah itu sampai seperti itu. 5 menit dibanding seumur hidup kita itu, kualitasnya bisa sama atau bahkan lebih hebat. Malah penak awakmu. Itu artinya menegaskan, eling, takdir Allah itu tetap sempurna, termasuk menakdirkan kamu mulai muda sampai sekarang belum merasakan nikmat dengan Allah. Itu pun takdirnya Allah sempurna kepada kamu, gitu loh. Ya, itu bikin kita husnudzon kita gede kepada Allah. Baik, saya kira demikian ya Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi barakati doa ya. Alhamdulillah nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat
wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan abad rahmatika rahimin wa tsabbit qulubana bil iman wa sallimna fid dunya wal akhirah wa nas'aluka ar-ridha wal 'afiyata wal maghfirah waqdi hawaijana hawaijid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat.